Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Penebusan dosa sangat berharga. Ada seorang saudara kita bertanya demikian. Penebusan dosa itu menebus dosa siapa? Kalau manusia berbuat jahat tetap berdosa, itu berarti penebusan dosa itu hanya semu. Benarkah demikian? Jelas tidak benar. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Mari sini kawan, kalau mau cerdaslah dalam berpikir akan meningkatkan kecerdasan. Yang pertama, Yesus menebus semua dosa-dosa manusia, yang berarti ada harga yang Ia bayar, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Dalam Perjanjian Lama, orang berdosa harus ada korban tebusan, korban penghapus dosa, korban pengganti binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus menjadi anak domba Allah. Yang kedua, mengapa Tuhan mau menebus dosa-dosa manusia? Karena manusia tidak dapat membayar hutang semua dosanya. Ya, cerita di Alkitab tentang perumpamaan tentang dosa dan pengampunan. Lukas 12 ayat 59. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yang ketiga, mengapa manusia tetap berbuat jahat walaupun sudah ditebus oleh Yesus? Yang pertama, mereka belum menerima karya penebusan Tuhan, belum mengakui dan belum percaya kepada Yesus. Yang kedua, jika mereka sudah percaya Yesus telah menerima penebusan Tuhan, tetapi masih tetap berbuat jahat, itu karena adanya kehendak bebas manusia atau free will. Manusia sendiri yang menentukan pilihan dalam hidupnya. Yang keempat, Alkitab katakan jika kita mau berbuat baik, yang jahat itu yang kita lakukan. Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dan kecenderungan manusia berbuat dosa dan kejahatan jika tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus atau Roh Tuhan untuk menyangkal diri. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Pengkhotbah 8 ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Karena hukuman tidak langsung dilakukan oleh Tuhan, tidak dihukum oleh Tuhan, hati manusia niat untuk berbuat jahat. Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Yang kelima, penebusan dosa hanya semu. Ini hanyalah asumsi saudara saja yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Yesus mati itu secara real, fakta, bukan semu. Justru karena manusia tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai pengorbanan Yesus, sehingga karya Tuhan, penebusan, disia-siakan olehnya, tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan. Yang keenam, tidak ada orang yang berbuat jahat atau tetap berbuat jahat, tidak berdosa kepada Tuhan.
Dosa adalah pelanggaran kepada firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang ketujuh, mengapa penebusan dosa sangat berharga? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Ya, penebusan itu sangat berharga bagi semua manusia karena dia mati dan mengorbankan dirinya dan darahnya sangat mahal, tidak dapat kita beli ataupun kita bayar. Jadi Tuhan katakan kamu telah ditebus oleh aku dan lunas dibayar. Muliakanlah nama Tuhan, muliakanlah Tuhan. Tuhan memberkati.